Good morning and good afternoon Selamat, to everybody. A very warm welcome to today's Learning Lab. For those sekali of you lagi selamat datang bagi para peserta yang baru saja bergabung untuk pertama kali. BUILD adalah singkatan dari Bridging Innovation and Learning in TVET atau menjembatani inovasi dan pembelajaran dalam TVET yang diselenggarakan melalui kerjasama antara UNESCO dengan BIBB, yaitu lembaga Jerman yang khusus berfokus pada pendidikan kejuruan, dan acara ini juga disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman. Nama saya Sarah Elson Rogers dan saya adalah team leader. Topik yang akan kita bahas hari ini akan khusus berfokus pada Indonesia dan judul sesi kita adalah Milia Lab. Ini adalah salah satu platform virtual reality yang lengkap yang dapat digunakan oleh para pendidik dan juga para siswa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Kami menyediakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, jadi silahkan klik tombol bola dunia, kemudian pilih terjemahan. Kalau ada yang tidak bisa melihat tombol ini atau mengalami kesulitan untuk mengakses fitur penerjemahan, silahkan sampaikan melalui chat. Selain itu, kami akan merekam sesi Learning Lab ini dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga di mana Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan para panelis. Selain itu, kalau ada pertanyaan juga silakan disampaikan melalui chat. Lalu nanti kami akan bagikan juga tautan ke kuesioner. Kami mohon agar Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengisinya. Dan nanti saat kita sudah mulai sesi diskusi, apabila Anda ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur Raise Hand. Karena saat ini cukup banyak peserta, kami mohon agar Bapak Ibu tetap mute mikrofon masing-masing. Webinar kita akan rencananya diadakan selama 90 menit ke depan dan akan ada 5 sesi. Yang pertama, kita akan mendengarkan pendahuluan atau perkenalan tentang Milia Lab. Jadi nanti Ibu Eva Hanau dari BIBB yang akan menjadi moderator kita. Kemudian nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Andes Rizky tentang cara kerja Milia Lab. Setelahnya akan ada sesi diskusi panel selama 30 menit dan kita akan mendengar dari para praktisi di Indonesia yang memang menggunakan platform ini. Jadi saya juga ingin menyapa para panelis kita hari ini. Yang pertama adalah Irfana Steviano dari Kemdikbud, Bapak Ricardus Eko Indrajit yang merupakan Milia Advisor, dan juga Bapak Tri Gusama Putra serta Bapak Admin dari SMKN di Provinsi Riau dan Jawa Barat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi presenter. Lalu setelah sesi diskusi panel, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan karena akan ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Ibu Eva dan Pak Michael Schwartz dari BIBB kemudian nanti akan menyimpulkan dan menutup sesi. Baik, sebelum saya memberi kesempatan kepada moderator, saya ingin membahas dahulu tentang berbagai peran virtual reality dalam proses pembelajaran TVET. Publikasi BIBB dalam hal ini berfokus pada bagaimana kita dapat menggunakan augmented dan virtual reality dalam pendidikan kejuruan. Ada 11 kegunaan di sini. Saya tidak akan bahas secara detail, tapi beberapa hal utama adalah 8 diantaranya terkait dengan penggunaan VR untuk meningkatkan keahlian para siswa. Misalnya, ini memberi kesempatan kepada siswa untuk memfamiliarisasi diri tentang cara kerja. Kemudian juga untuk melatih berbagai macam keahlian seperti misalnya kemampuan mengelas dan sebagainya. Dan ini juga bisa digunakan misalnya untuk keperawatan dan sebagainya. Kemudian untuk kondisi yang beresiko dan sebagainya juga bisa kita gunakan VR ini.
Selain itu, kita juga dapat mensimulasi rutinitas, kemudian kondisi di tempat kerja, dan ini tentunya akan membantu dalam interaksi dengan para pelanggan dan sebagainya. Selain itu, para siswa juga bisa melakukan simulasi dalam kondisi-kondisi yang lebih beresiko rendah, dan proses pembelajaran ini akan lebih menarik dan lebih komprehensif. Jadi dengan memanfaatkan VR, kita dapat memberikan dukungan kepada proses pembelajaran dan memberikan gambaran tentang kondisi di tempat kerja. Kemudian dari sisi guru sendiri, ini juga akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi error. Selain itu, VR juga memberikan feedback bagi siswa dan juga bagi pengajar. Misalnya, bantuan secara real time bagi para siswa, dan ini juga akan membantu para pengajar untuk mendapatkan gambaran apa saja yang harus menjadi fokus mereka. Selain itu, bagi mereka yang mungkin sulit untuk hadir secara fisik atau punya keterbatasan tertentu, punya kebutuhan khusus, VR juga bisa membantu. Oleh karena itu, tentunya akan sangat potensial apabila kita bisa mengintegrasikan teknologi VR ini ke dalam proses pembelajaran. by the teachers using it, Dan allowing tentunya kita juga ingin agar ini bisa diadaptasi oleh para guru sesuai dengan preferensi mereka masing-masing serta kebutuhan dari para siswa. Oleh karena itu, sebagian besar dari webinar kita akan berfokus pada masalah ini. Baik, kita mulai dan saya akan beri kesempatan kepada Eva untuk melanjutkan. Terima kasih atas pendahuluannya, Sarah. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena sudah bergabung pada sesi Build Learning Lab kita. Nama saya Eva Hanau, saya adalah Project Manager di BIBB. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini saya berfokus tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi digital dalam TVET. Salah satu tujuan utama saya adalah untuk mengidentifikasi berbagai macam praktik-praktik internasional. Dan acara kita hari ini juga menjadi forum untuk saling berbagi tentang praktik inovasi dan pembelajaran, khususnya terkait dengan penggunaan TIK dalam TVET serta penggunaan VR dalam TVET. Dan melalui Build Learning Forum ini, kami juga mendorong kepada para praktisi di sektor TVET untuk juga menggunakan teknologi VR dengan menjelaskan berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh. Dan seperti yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, kami juga menantikan apabila ada pertanyaan dari para audiens. Kami menantikan untuk mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan akan kami jawab nanti di sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang platform Milea Lab sendiri, saya ingin membahas tentang beberapa aspek mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi dan pembelajaran. Dalam hal ini, kita berharap bahwa ilmu seperti ini bisa ditransfer dalam berbagai bidang lainnya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang berbagai macam praktik belajar mengajar yang relevan, yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari para penerima pembelajaran ini. Tentunya, inovasi dalam sektor pembelajaran ini harus bersifat inovatif, yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan memang merupakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari pendekatan-pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dalam hal ini juga mengatasi tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, secara khusus, platform Milea Lab juga dapat dianggap sebagai platform yang inovatif. Dan saya akan bahas beberapa hal tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, kita perlu mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Secara total,
ada 280 juta jiwa dan setengah diantaranya di bawah usia 30 tahun. Dengan kata lain, populasi usia mudanya banyak sekali. Dan dalam hal ini, itu setara dengan sekitar 140 juta jiwa yang berusia di bawah 30 tahun. Ini sangat besar apabila kita bandingkan dengan kawasan Uni Eropa misalnya. Di satu sisi, ini menandakan bahwa Indonesia memiliki peluang luar biasa dari sisi demografi, begitu pula dari sisi tenaga kerja. Tapi tentunya masalah kualifikasi harus kita perhatikan. Kita harus memastikan bahwa sekolah-sekolah juga sudah siap membekali para siswa dengan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan juga untuk konteks Indonesia adalah masalah geografi. Karena Indonesia memiliki belasan ribu pulau dan lebih dari 6.000 diantaranya dihuni. Oleh karena itu tentunya ada tantangan infrastruktur yang akan dihadapi oleh Indonesia. Selain itu masih ada ketimpangan infrastruktur antar provinsi. Walaupun memang saat ini Pulau Jawa masih menjadi pulau yang paling padat, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebetulnya banyak sekali populasi kaum muda yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan mereka mungkin memiliki akses yang sangat terbatas ke internet, ke perangkat digital, teknologi, dan sebagainya. Inilah yang seringkali kita sebut sebagai digital gap. Dan tentunya kami ingin membahas tentang masalah ini secara lebih detail. Mengingat segala tantangan yang terjadi ini, sistem TVET Indonesia telah menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hal ini. Sedikit latar belakang, misalnya, sudah ada beberapa penyedia TVET yang formal maupun non-formal. Salah satu penyedianya adalah misalnya SMKN atau SMK. Salah satu hambatan yang dihadapi di Indonesia adalah bahwa pendidikan kejuruan ini seringkali hanya disediakan sebagai teori saja, tetapi para siswa seringkali kurang mendapatkan akses ke pengalaman langsung. Selain itu, pengajar dengan keahlian yang mumpuni juga masih terbatas. Kami paham sekali bahwa pemerintah Indonesia juga sudah menyadari betapa pentingnya untuk meningkatkan keahlian khususnya dalam sektor TVET. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi untuk meningkatkan akses dan kualitas dari program TVET dan juga membina hubungan yang lebih erat antara supplier dengan sisi permintaan. Selain itu, kondisi geografi dan demografi Indonesia menunjukkan bahwa sistem TVET Indonesia mengalami banyak sekali tantangan. Dan dalam hal ini juga para perencana dan pembuat kebijakan juga perlu melakukan berbagai macam modernisasi, misalnya yang berbasis digital. Karena memang dalam hal ini, SDM juga sudah banyak digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sehari-hari dapat dijalankan dengan baik. Seperti yang juga sudah kita dengarkan dari Sarah, sebetulnya VR sangat menjanjikan untuk sektor pendidikan. Of immersive technologies is the fact that development of Salah learning satunya adalah fakta bahwa pengembangan aplikasi pembelajaran ini biasanya membutuhkan keahlian tertentu dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami juga ingin belajar dari tim Milea Lab tentang bagaimana inisiatif ini berhasil menangani tantangan teknis, pedagogi, dan sebagainya agar VR dapat digunakan dalam pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Baik, tanpa menunda lebih lanjut, saya ingin mengundang para pembicara kita hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa Bapak Irvana dari Kemdikbud. Kemdikbud dalam hal ini juga sudah menjalin kerjasama
melalui berbagai macam inisiatif. Dan Bapak Irvana ini adalah seorang ahli dalam bidang teknologi dan beliau juga sudah memberikan kontribusi untuk terus mendorong penggunaan TIK sejak tahun 2005. Kemudian berikutnya saya juga ingin menyapa Bapak Eko. Bapak Eko adalah sosok yang cukup terkenal khususnya dalam bidang TIK dan sektor pendidikan di Indonesia. Beliau juga merupakan anggota dari Asosiasi Perguruan atau PGRI dan beliau juga menjadi Direktur PGRI Smart Learning and Character Center atau SLCC. At Melia Lab, he serves as pedagogical advisor. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Pedagogical Advisor di Melia Lab. Kemudian, untuk mewakili para pengajar, saat ini hadir juga Bapak Tri. Bapak Tri adalah guru kimia dari Koto Kampar, Provinsi Riau. Bapak Tri ini adalah kepala sekolah dari SMKN 113 dan beliau juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman sebagai pengajar dan memegang gelar S2 dalam bidang kimia. Selain itu, beliau juga adalah anggota dari IGI yang menyediakan berbagai macam pelatihan peningkatan kapasitas bagi para guru khususnya dalam bidang TIK. Selain itu, beliau juga sudah menerima berbagai penghargaan karena dedikasi beliau sebagai seorang guru. Saya juga ingin memperkenalkan Bapak Amin. Beliau adalah seorang guru otomatisasi dan tata kelola perkantoran dari SMKN 1 di Haurwangi, Provinsi Jawa Barat. Dan Bapak Tri dan Bapak Amin juga sudah turut serta dalam berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Melia Lab selama setahun terakhir. Baik, tanpa menunda lebih lanjut, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Andes Rizky yang merupakan Managing Director dari Melia Lab dan Shinta VR untuk membuka sesi berikutnya. Beliau memiliki visi untuk menyediakan VR secara luas. Dan peluncuran Melia Lab pada tahun 2019 merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita tersebut. Jadi Bapak Andes, silakan untuk menjelaskan secara lebih lanjut. For the introduction and thank Terima you kasih banyak, Eva, atas perkenalannya. Terima kasih juga kepada UNESCO. Terima kasih juga karena sudah menginisiasi webinar seperti ini dan juga talk show, di mana kita bisa saling bertukar pandangan tentang bagaimana Indonesia melalui kerjasama dengan Media Lab dapat mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di sektor TVET. Misalnya terkait dengan pengadopsian teknologi yang berkaitan dengan VR dan sebagainya. Media Lab adalah suatu platform yang menggunakan VR dan Media Lab telah membantu banyak sekali guru, puluhan ribu siswa untuk memberikan akses lebih kepada teknologi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Outreach karena sudah menyiapkan slide. Dalam hal ini, Media Lab adalah platform VR yang lengkap yang dapat digunakan oleh para pengajar dan juga para siswa. Dan kita punya slogan, bahagia belajar. Jadi pembelajaran itu memang harus dipenuhi oleh rasa bahagia. Dan memang Media Lab dalam hal ini juga ingin membuat para siswa dan para pengajar merasa bahagia dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi kita mengutamakan kebahagiaan itu. Apabila para pengajar dan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan rasa senang, kami percaya bahwa segala sesuatunya dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien. Jadi saya rasa kita bisa lanjut ke slide berikutnya.
Jadi ini adalah perkenalan singkat tentang Shinta VR yang didirikan pada tahun 2016 di Indonesia. Dan ada 3 orang pendiri, saya, Akira, dan juga Andrew. Andrew adalah technical director kami. RWTH Aachen in Germany. Dan beliau adalah lulusan dari RWTH Aachen, sebuah universitas di Jerman. Dan beliau memang berfokus pada masalah VR. Dan sejauh ini kami sudah membantu dalam 100 proyek di sekitar 10 negara. Salah satunya adalah Milia Lab, karena memang kami punya visi untuk memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti misalnya VR. Slide berikutnya lagi. Jadi seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali, bahkan mungkin ratusan ribu pelatihan dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penggunaan VR dalam pendidikan. Oleh karena itu, saat kami mencoba untuk melakukan searching atau pencarian di Google Search seperti ini, kami menemukan bahwa sudah ada banyak sekali jurnal sebetulnya. Dan dalam hal ini, kita bisa lihat juga di slide berikutnya, bahwa dampak dari VR terhadap pembelajaran para siswa cukup baik. Yang pertama, meningkatkan fokus, meningkatkan daya ingat, meningkatkan daya tangkap mereka, emosi yang positif antara para pengajar dan juga siswa itu sendiri. Dan ini akan secara otomatis juga disampaikan kepada para siswa. Dan ini adalah beberapa contoh dari studi kasus yang ada di Milia Lab. Ini sudah kami lakukan di 10 provinsi dan ini melibatkan 1.800 siswa. Jadi kami melakukan pengukuran terhadap sampel siswa dengan menggunakan Mindwave. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada grafik, ada warna merah dan warna biru. Ini menunjukkan sinyal-sinyal dalam otak yang menggambarkan konsentrasi, dan yang menarik adalah dengan menggunakan Mindwave untuk merekam sinyal-sinyal otak ini, kami menemukan bahwa ada pola yang mirip. Dan ternyata polanya mirip dengan saat para siswa ini bermain game. Jadi warna merah dan biru ini selalu di atas rata-rata. Artinya di satu sisi, siswa ini fokus, tapi mereka juga menikmati proses pembelajaran ini. Jadi berbeda memang dengan kondisi di mana para siswa biasanya merasa fokus, tapi mungkin mereka juga takut. Dan mungkin mereka juga merasa bosan, atau mungkin mereka merasa ngantuk, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari data ini, kami juga melakukan pengukuran terhadap emosi positif serta pemahaman para siswa tentang materi ini. Lalu kami bandingkan juga dengan metode pedagogi yang kami gunakan di kelas. Slide berikutnya. Dan ini adalah data kami. Ini adalah beberapa studi kasus yang ada di Milia Lab. Jadi ini adalah suatu quasi research atau mini research. Kami dalam hal ini mencoba untuk membandingkan metode konvensional dengan juga penggunaan virtual reality. Dan dalam hal ini kita bisa lihat bahwa secara rata-rata ternyata nilai yang diperoleh oleh suatu kelas meningkat 38% setelah menggunakan Milia Lab. Oleh karena itu kami meyakini bahwa Shinta VR memang perlu mengembangkan teknologi seperti Milia Lab.
karena kami dalam hal ini memang merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Kita membutuhkan juga para pengajar yang mahir menggunakan teknologi. Selain itu, sumber-sumber daya yang digunakan juga harus terdesentralisasi. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari di satu sisi kota-kota besar yang mungkin tidak mengalami kesulitan dalam mengakses internet, listrik, dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, masih ada provinsi-provinsi juga yang memiliki akses yang sangat terbatas. Oleh karena itu, melalui VR, kami ingin mendemokratisasi akses ke sumber daya pembelajaran. And also it automatically make Dan secara otomatis juga membuat sekolah menjadi lebih independen. Karena dengan cara ini kita bisa minimalkan biaya pendidikan. Berikutnya, and also not only we are giving the technology here kami in tidak Bela hanya memberikan teknologi dalam hal ini, dan saya harus menyampaikan terima kasih banyak kepada Profesor Eko sebagai penasihat kami, dan beliau juga lah yang mengajarkan kami bagaimana cara mengkombinasikan Melia Lab yang merupakan platform berbasis teknologi dengan metode atau pendekatan pedagogis. Jadi sekarang Melia Lab tidak hanya menjadi platform teknologi biasa, namun juga merupakan platform untuk pembelajaran yang efektif di Indonesia. Kami juga menggunakan berbagai mode pembelajaran, baik online, offline, hybrid, maupun pembelajaran campuran atau blended learning. Kami juga membangun platform berbasis komunitas. Karena konten-konten pendidikan, khususnya yang terkait dengan virtual reality, betul-betul membutuhkan sentuhan dari para guru. Berdasarkan hal tersebut, kami sepakat bahwa kita harus membangun komunitasnya dahulu, sebelum kita bisa memperkenalkan teknologinya. Karena itulah, Melia Lab juga dapat menjadi platform berbasis komunitas karena kami selalu berkomunikasi erat dengan penggunanya dan juga melibatkan mereka semua dalam berbagai kegiatan pelatihan. Ini sistem Melia Lab yang terdiri dari creator dan viewer. Jadi guru bisa menggunakan creator ini dengan cara yang sangat mudah. Para guru tidak perlu membuat coding sama sekali, tidak ada satu baris kode pun yang digunakan. Dan mereka juga tidak perlu menggunakan PC yang mahal atau terlalu canggih. Cukup dengan sebuah laptop saja dan langsung mendrag and drop komponennya karena sudah kami sediakan berbagai aset virtual dan para guru juga bisa berinteraksi satu sama lain. Ini seperti menggunakan kanvas untuk desain. Serupa dengan hal itu, di Melia Lab, para guru di Indonesia tidak lagi perlu menjadi sangat ahli dalam coding. Mereka hanya perlu memahami sistem pedagogisnya atau pengajarnya saja dan menggunakan semua fasilitas yang ada untuk membuat skenario pembelajaran. Setelah guru membuat konten, kemudian menguploadnya ke cloud server, nanti para siswanya bisa dengan mudah melihat konten pendidikan tersebut dengan smartphone mereka. Ada dua jenis smartphone atau ponsel. Yang pertama adalah dengan sudut pandang atau stethoscopic view, sementara yang satunya tidak. Tidak semua siswa harus menggunakan VR ini, namun mereka bisa memilih mau melihat secara VR yang ada semacam teropong atau tidak. Setelah itu, Melia Lab akan merekam perilaku para pembelajar maupun siswa ketika sedang berada di dunia virtual ini dengan analisis dashboard. Pada slide berikutnya, kita bisa melihat bagaimana sebagian data perilaku siswa dapat digunakan oleh guru untuk menganalisis kegiatan kelas mereka dan juga kegiatan individu. Ketika siswa sedang melakukan sesuatu atau mengeksplorasi suatu konten di Melia Lab. Anda bisa lihat di sini, kita bisa merekam durasi interaksi siswa dengan suatu objek
Ada tabel interaksi di sini yang terdiri dari 10 poin, dan aset-asetnya dan video-videonya. Kita bisa melihat juga berapa banyak siswa yang merasa ragu ketika menjawab kuis. Semua data perilaku ini bisa direkam, dan guru bisa menggunakan data ini untuk menganalisis perilaku siswanya. Peralatan yang dibutuhkan hanyalah laptop maupun smartphone. Sederhana sekali. Untuk koneksi internet yang diperlukan adalah koneksi 3G minimal, tidak perlu 4G atau 5G. Dengan koneksi 3G, Anda sudah bisa mengakses fasilitas ini. Bisa sampai 30 fps, namun kalau untuk smartphone yang lebih tinggi bisa mencapai 60 fps. Untuk kreator, Anda hanya membutuhkan laptop saja, jadi tidak perlu alat yang terlalu canggih. Komunitasnya sendiri, kami sudah melatih sekitar 7.000 guru, dan kami juga telah mengangkat lebih dari 250 duta VR di seluruh Indonesia. Kami juga sudah melihat sudah ada lebih dari 9.000 konten yang dibuat oleh para guru. Ini adalah para mitra kami. Kami juga bermitra dengan banyak lembaga, Indonesia, Siamolek, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Siamolek, dan PGRI, maupun PGI, dan banyak lagi. Ini adalah salah satu video yang bisa kami tampilkan kepada Bapak Ibu yang menunjukkan kegiatan kami pada tahun 2019 sebelum COVID menghantam Indonesia. Ini adalah salah satu video yang bisa kita nikmati bersama sekarang. Thank you. So, shall we go to the next slide? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yeah, thank you. So that's all. Itu what saja dari saya. With all of these participants here, would love Semoga to. Bapak Ibu bisa menikmatinya dan silakan jika nanti ada pertanyaan. After this, I will give. Setelah sesi ini saya kembalikan kepada Iva. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andes atas presentasi yang sangat menginspirasi. Dengan melihat video yang baru Anda perlihatkan tadi, sebenarnya semakin menegaskan bahwa prinsip Anda benar, yaitu para guru khususnya harus memiliki hati yang bahagia agar bisa menciptakan pendidikan yang baik dan menyenangkan dan melibatkan para siswa. Sekarang saya ingin lanjut dengan diskusi panel, di mana kita akan berfokus membahas lebih detail tentang berbagai peluang yang ditawarkan oleh platform Melia Lab untuk para pendidik
maupun peluang yang ditawarkan Melia Lab untuk pelatihan. Pak Andes tadi menunjukkan banyak angka yang sangat mengesankan. Ada banyak sekali guru yang sudah dilatih selama beberapa tahun terakhir. Banyak konten yang sudah dibuat. Jadi saya ingin menyoroti di sini bahwa kita harus meningkatkan pemahaman yang tadi Anda sampaikan. Melia Lab adalah contoh yang sangat baik tentang suatu upaya untuk menyajikan platform yang terintegrasi dengan berbagai tool yang ada dan mudah digunakan. Tadi Bapak Andes sudah membahas bagaimana para pendidik, bahkan tanpa kemampuan membuat coding, bisa membuat berbagai konten yang sesuai dengan kebutuhan para siswa mereka. Kita juga bisa melakukan analisis pembelajaran yang membantu para pendidik untuk bisa melibatkan siswa lebih baik dan memonitor kemajuan pembelajaran para siswa mereka. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Anda sekalian adalah, mohon berikan pernyataan sederhana tentang apa saja tantangan yang masih dihadapi dari sudut pandang Anda yang bisa diatasi dengan menggunakan virtual reality ini ke dalam kelas. Saya ingin mengundang Bapak Irfana terlebih dahulu dari Kementerian Pendidikan. Dari sudut pandang Bapak, apa yang memotivasi kementerian Anda untuk bermitra dengan Melia Lab dan apa yang menarik dari Melia Lab ini sehingga Anda memutuskan untuk bergabung atau bermitra? Terima kasih Ibu Eva dan terima kasih Bapak Andes atas presentasinya yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bukti yang sangat kuat tentang dampak dari penggunaan virtual reality untuk pendidikan di ruang kelas. Bapak Ibu tadi bisa menyaksikan di video bagaimana pelibatan perasaan seperti yang sudah selalu dijelaskan oleh Bapak Andes. Beliau sering mengatakan pada saya bahwa penting sekali kita merasa bahagia dalam belajar. Itulah alasannya mengapa kita terus mencari cara-cara baru dengan teknologi baru untuk membuat pendidikan menjadi lebih menyenangkan. Karena itulah isu utama yang kita hadapi di sini adalah kita sudah memiliki 470.000 sekolah dan melatih jutaan guru dan ada kebutuhan dari jutaan siswa yang harus dipenuhi. Dan ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk memutuskan atau memenuhi kebutuhan itu satu persatu. Oleh karena itulah, inisiatif dari Melia Lab maupun stakeholder lain di industri pendidikan dalam bentuk inovasi baru atau cara-cara baru untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi digital adalah sangat penting. Dan kami merasa senang sekali bisa mengintegrasikan semua inisiatif ini untuk digabungkan ke dalam program ini. Salah satu inovasi yang telah dilaksanakan oleh kementerian kami adalah pengembangan suatu platform khusus pendidikan yang diharapkan bisa membantu para guru, siswa, dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan pengalaman baru. Bagaimana teknologi bisa mendorong keterampilan digital dan pengajaran digital agar semua pihak, semua pemangku kepentingan bisa merasakan sendiri rasanya menggunakan TIK di dalam ruang kelas. Kami karena itulah terus berkolaborasi dengan berbagai inisiatif seperti ini. Dengan UNESCO dan Melia Lab, ini adalah webinar yang sangat penting. Ini peluang yang sangat penting bagi kami untuk belajar banyak khususnya dari para stakeholder dan para peserta lain. Kami masih terus belajar tentang teknologi baru ini dan kami masih mempersiapkan para guru agar menjadi tim respons pertama untuk menjadi pihak yang di garis depan menguasai tentang teknologi ini pertama-tama. Dan mohon maaf suara audio pembicara terputus. Baik, terima kasih banyak Bapak Irfana. Tadi Bapak baru menjelaskan apa saja tantangan yang kebetulan sudah saya sampaikan juga. Tantangan yang dihadapi memang luar biasa beragam. Dari sudut pandang Bapak, ini adalah peluang bagi platform digital seperti Melia Lab untuk menawarkan solusi terhadap tantangan tersebut. Misalnya dengan cara
melatih banyak guru di saat yang sama, sehingga bisa membantu mereka dalam melakukan pengajaran yang lebih praktis dengan virtual reality di ruang kelas. Bapak Eko, dari sudut pandang Bapak sebagai ahli TIK dan pendidik, apa motivasi Anda dan apa saja tantangan yang menurut Anda paling sulit dihadapi di Indonesia dan apa yang membuat Bapak memutuskan untuk bergabung dengan tim Melia Lab? Baik, tantangan terbesar yang dihadapi para guru Indonesia atau pendidik Indonesia adalah mengubah pola pikir atau mindset. Karena jika Anda memulai dengan mindset yang benar, motivasi akan menyusul. Saya berikan contohnya. Ada sebagian guru yang sangat takut terhadap VR karena mereka berpikir bahwa VR itu akan menggantikan mereka. Namun jika kita jelaskan kepada mereka bahwa VR adalah sebuah teknologi untuk membantu mereka atau memfasilitasi pembelajaran atau memperkaya proses pembelajaran anak-anak, maka ceritanya akan berbeda. Mereka akan lebih termotivasi dari dalam. Namun, sebagian guru di Indonesia, mereka memiliki mindset yang salah. Bagaimana memposisikan VR di dalam sistem pendidikan? Jadi, dengan mindset yang benar, motivasi juga akan muncul. Itu yang pertama. Kedua, mengapa saya sangat bersikeras mempromosikan VR di Indonesia? Jawabannya sederhana. Setiap kali saya pergi bersama Pak Andes ke berbagai tempat, saya selalu melihat senyuman. Senyuman-senyuman dari anak-anak itulah yang motivasi saya untuk memperkenalkan VR kepada mereka. Karena anak-anak pada dasarnya suka belajar, mereka suka melihat pelajaran disampaikan melalui VR. Dan yang terpenting adalah kami ingin mereka menjadi kecanduan belajar karena pengalaman yang menyenangkan dari VR tadi. Ya, motivasi saya adalah senyuman anak-anak seperti dikatakan Pak Andes tadi, rasa bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya ingin ikut sebenarnya ke depan kalau Bapak sedang berkunjung ke sekolah-sekolah dan melihat anak-anak Indonesia tersenyum. Bapak Tri dan Bapak Amin, Bapak berdua adalah guru di SMK yang sudah kami perkenalkan tadi, SMKN. Apa yang memotivasi Bapak untuk bekerja sama dengan program Melia Lab, khususnya dengan berbagai pelatihan yang ada yang ditawarkan oleh Melia Lab? Bapak Tri boleh menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Bu Eva. Tantangan kami di sekolah adalah merubah diri kami sendiri untuk bisa belajar lebih awal tentang ilmu baru ini. Jadi ilmu VR ini baru bagi kami dan ini menjadi tugas penting bagi kami mengembangkannya di sekolah. VR ini berkembang di sekolah, guru-guru tertarik untuk mempelajari ilmu VR ini, lalu anak-anak pun seperti yang disampaikan oleh Pak Andes, bahwasanya anak-anak senang, bahagia. Inilah tujuan dari pembelajaran itu. Alhamdulillah pihak Melia Lab telah membantu kami, membantu dari segi sarana dan alat, dan itu bisa kami optimalkan dalam pembelajaran mengembangkan PR di sekolah. Mungkin itu Bu Eva, mudah-mudahan PR Melia Lab ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia dan dunia. Terima kasih. Thank you, Mr. Tri. Mr. Amin. Terima kasih banyak Bapak Tri. Bapak Amin, kira-kira seperti apa jawaban Bapak terkait pertanyaan tadi? Baik, terima kasih Ibu Eva. Nah, untuk tantangan di SMK di Indonesia yaitu dalam satu pembelajaran itu masih condong terhadap teori saja. Nah, dengan menggunakan teknologi virtual reality,
dari segi sarana dan prasarana ataupun prakteknya dalam segi hal kunjungan industri ataupun peralatan-peralatan yang kurang. Nah, dengan menggunakan teknologi virtual reality itu bisa membantu kami sebagai guru bisa memberikan suatu pembelajaran terhadap siswa yang lebih optimal. Nah, terus untuk guru juga kita karena kami di sekolah pedesaan, jadi kurangnya sentuhan teknologi di sekolah mengingat di zaman sekarang kita harus benar-benar melek terhadap teknologi karena di Indonesia sendiri telah memasuki yaitu industri 4.0 bahkan 5.0 yang bertumpu pada dimensi atau dunia digitalisasi. Nah, dengan menggunakan teknologi virtual reality ini, kami selaku guru mengucapkan terima kasih terhadap Mila Lab yang telah menginovasikan dan telah mengenalkan kepada guru-guru untuk istilahnya mengenal lebih terhadap teknologi virtuality terhadap kami sebagai guru. Mungkin itu, terima kasih. Thank you, Amin. Terima kasih, Bapak Amin. Bapak tadi menyebutkan poin yang sangat penting, yaitu terlalu banyak teori di kejuruan, padahal seharusnya ditujukan kepada praktik yang lebih banyak. Ini merupakan salah satu kelemahan yang signifikan dari sistem yang ada sekarang. Jadi, teknologi ini memberikan peluang untuk mengatasi hal tersebut. Bapak Tri tadi juga menyebutkan fakta yang sangat penting yang nyambung ke pertanyaan saya berikutnya. Bapak bilang, pertama kami harus mengubah diri kami sendiri sebagai guru sebelum kami bisa berbagi pengetahuan VR ini kepada siswa kami dan menyebarkan mindset yang benar kepada mereka. Saya ada satu pertanyaan untuk Bapak Andes dan Bapak Eko. Pertama, mengapa Bapak memandang melengkapi program Milia Lab dengan program pelatihan guru ini sangat penting? Mengapa harus melibatkan para guru sampai sejauh ini, Pak? Terima kasih Ibu Eva atas pertanyaannya. Saya selalu yakin bahwa setiap anggota di Melia Lab, kami selalu yakin bahwa yang terpenting dari pendidikan adalah gurunya. Apapun alatnya yang kami berikan kepada sekolah, apapun teknologi yang kami berikan kepada sekolah, apakah VR atau augmented reality atau bahkan hologram atau metaverse mungkin, atau omniverse atau apapun lah yang nanti muncul di depan. Apapun alat yang kami berikan kepada suatu sekolah, kuncinya tetap adalah guru. Kami selalu percaya bahwa orang yang memegang senjatanya itulah yang penting. Dalam hal virtual reality, kami menganggap masalah utama yang terjadi selama ini adalah kontennya. Kami mengetahui hal ini berdasarkan data dari Nielsen pada tahun 2018, jika saya tidak salah. Survei dari Nielsen tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi virtual reality selain untuk game dan hiburan adalah untuk pendidikan. Namun sayangnya untuk pendidikan demand-nya itu 86%. Namun supply-nya hanya 53 atau 54%. Jadi terjadi kesenjangan yang sangat besar antar permintaan dan penawaran. Jadi sektor pendidikan sangat membutuhkan solusi virtual reality ini. Namun supply-nya bukan hanya hardware-nya, namun juga kontennya masih sangat terbatas. Jika kita bicara tentang pendidikan dan proses belajar hari ke hari di sekolah, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kegiatan belajar sehari-hari dan berhubungan hati ke hati dengan para siswa adalah guru itu sendiri. Karena itulah kami mendorong agar kita bangun dahulu komunitas gurunya. Latihlah para guru tersebut sebelum kami bisa menyediakan teknologi ini di seluruh Indonesia.
Ketika para guru sudah memiliki komunitasnya dan mengembangkan skill terkait VR ini, dan sudah mampu membuat konten-konten sendiri di VR, dan mengkombinasikannya dengan sistem pengajaran atau pedagogis, misalnya untuk pembelajaran offline maupun online, ketika COVID mulai menjangkiti Indonesia, atau dalam bentuk pembelajaran hibrid, apapun situasinya, dan metode apapun yang digunakan dari 3 jenis itu, ketika dikombinasikan oleh para guru dengan baik, hasilnya luar biasa. Melia Lab sendiri terdiri dari web developer. 80% dari kami adalah ahli TIK. Namun yang menarik adalah tahun pertama kami melakukan pelatihan ini, seperti Bapak Ibu ketahui, banyak sekali guru di Indonesia yang berpotensi sangat tinggi. Pada tahun pertama kami melakukan pelatihan, menariknya adalah tim kami mengembangkan suatu template VR sendiri. 1 tahun setelahnya, ketika kami mengumpulkan semua template yang sudah dibuat oleh para guru yang menghadiri pelatihan kami, mengejutkan sekali, ternyata template yang dibuat para guru itu lebih bagus dari template buatan kami. Jadi template yang dibuat oleh para guru tersebut jauh-jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan yang dikembangkan oleh Melia Lab dalam hal konteks ya. Kami meyakini bahwa ketika kita melihat fenomena seperti ini, kami bisa semakin yakin bahwa banyak guru di Indonesia harus dibuat lebih paham tentang teknologi ini. Karena kami hanya membuat alatnya di sini. Guru adalah pengguna utamanya. Luar biasa, terima kasih. Bapak menyebutkan bagaimana kita harus mengombinasikan kepandaian dari berbagai sektor ini agar membuat teknologi virtual reality ini bisa bermanfaat. Kita harus mengombinasikan kecerdasan developer dan pendidik. Bapak Eko, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Dunia sedang berubah. Apa artinya bagi para guru? Ini berarti para guru harus menjadi pembelajar seumur hidup. Kecuali Anda mau terus berubah, maka para guru tidak akan relevan lagi bagi siswa dan lingkungan dan akan tertinggal zaman. Fokus dari setiap inisiatif pendidikan adalah para pembelajarnya. Siapa pembelajarnya di sini? Seperti apa karakteristik mereka? Seperti apa gaya mereka dan profil mereka? Para pembelajar hari ini hidup di dunia industri 4.0, di mana virtual reality adalah salah satu komponen di dalamnya. Jadi, bagi kami, VR adalah teknologi. Namun, bagi generasi alpha, beta, dan lainnya, VR itu bukan teknologi. Ini seperti HP buat kita. Jadi saya selalu mengatakan kepada para guru, agar jangan khawatir, peran strategis para guru tidak akan pernah tergantikan oleh VR. Namun, guru yang tidak mau menggunakan VR akan segera digantikan oleh guru lainnya. Terima kasih. Poin yang sangat-sangat luar biasa. Agar bisa tetap relevan sebagai pendidik, para guru harus mendidik diri mereka sendiri lebih lanjut lagi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya sekarang ingin menggali lebih lanjut tentang pertanyaan seputar organisasi. Tadi sudah disebutkan bahwa Melia Lab bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan PGRI, untuk menjalankan pelatihan guru ini di atas platform Melia Lab dan ingin disebarkan di seluruh Indonesia. Mohon dapat dijelaskan apa saja langkah yang sudah diambil, Bapak Irvana, khususnya dari sisi pemerintah Indonesia untuk menerapkan VR ini di dalam ruang-ruang kelas. Thank you. So basically in the brief from the Pada President. dasarnya, Bapak Presiden Jokowi dalam hal ini berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital. Dan salah satu langkahnya adalah dengan menyiapkan SDM atau digital talent tersebut, seperti yang tadi dijelaskan oleh Profesor Eko. Tentunya ini juga mencakup para pengajar. Begitu pula dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa digitalisasi di sekolah itu tidak terhindarkan.
Dan dalam hal ini, kita juga harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kita harus juga menjalankan strategi Merdeka Belajar, dan kita juga berupaya untuk meningkatkan kualitas. Oleh karena itu, para pengajar dan juga kepala sekolah dalam hal ini juga menjadi salah satu yang ditargetkan. Dan kita harus dalam hal ini juga memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan keahlian pedagogi. Dan ini akan menjadi informasi yang berharga bagi kami juga, agar ini juga dijadikan bagian dari langkah-langkah strategis. Thank you. Maybe I'll skip in a question that has Baik, been asked dan by the ada participants, pertanyaan di when sini yang they cukup register banyak for the diajukan juga data oleh para projects, peserta saat especially mereka regarding melakukan costs, pendaftaran. we are aware Dan of pertanyaan ini course that terkait Media dengan Lab biaya, karena has seperti come yang with kita costs in ketahui, terms of Media Lab development. ini And, biaya set pengembangannya up. juga tergolong So lumayan. what's the arrangement in the Indonesian case? Jadi What kalau are di the Indonesia costs sendiri for the seperti apa technology for the pengaturan hardware, but also pembiayaannya? using Siapa Media yang Lab? mendanai hardware-nya, siapa I'm yang not sure who's the right mendanai person to answer, but I pengembangan just thought platformnya, dan siapa? Saya tidak tahu di sini you can decide. speaker Andes, can you yang say a few words about this? paling bisa menjawab siapa? Mungkin Pak Andes? That's I think a punchline question. Ya, jadi Well, pertanyaan yang sangat so, menarik yeah, regarding the cost itself, terkait dengan biaya. I would talk, I would share in our angles from Media Lab Saya akan coba performance. So, sampaikan dari the sudut first pandang time, kami sebagai seorang pengembang ya, atau developer. develop this platform, Jadi saat kami this pertama team kali mengembangkan platform ini, considers at first kami pertama-tama about the mempertimbangkan budget of masalah different anggaran. schools in Indonesia. Jadi secara So, rata-rata to this berapakah day, anggaran still yang in dimiliki Indonesia, oleh not in sekolah-sekolah di all Indonesia? schools, Tidak hanya di kota besar so in saja, the tapi juga di like daerah-daerah smaller yang schools. lebih terpencil So atau di when we pedesaan have dan think of that, sebagainya. and then we realize that okay, Dan setelah melakukan we perhitungan, need kami technology kemudian that menyadari really bahwa can sepertinya be kita fit memang and butuh can be teknologi affordable, can be yang afford masih with mudah the certain juga budget of in Indonesia dijangkau and also in oleh some anggaran-anggaran yang dimiliki oleh sebagian besar sekolah di Indonesia. Begitu pula dengan negara-negara berkembang because in lainnya, Indonesia right now, maybe you can correct me if I'm wrong, terutama Mbak Ivana, untuk but kejuruan in sendiri Indonesia atau right now, TVET. the budget for Dan the nanti mohon TVET koreksi is juga also kalau saya salah, tapi kalau tidak salah, Pak Irfana, anggaran education in untuk Indonesia. TVET ini But, tergolong sebagai salah satu yang paling tinggi the untuk high sektor budget pendidikan itself sendiri. is Tapi not really, anggaran yang tinggi ini best pun in class. sebetulnya Like, in some area, seringkali in some distribusinya areas, masih we kurang merata. have some limitation of the facilitation. Jadi And also, masalah some ketersediaan area infrastruktur dan have fasilitas ini very, seringkali very masih kurang advanced and merata. powerful, Mungkin di facilitation provinsi-provinsi tertentu in TVET schools. So, infrastrukturnya sudah sangat based lengkap, on that, we canggih, dan created sebagainya, tapi di daerah lain tidak technology demikian. that can fit with the Oleh karena itu, best kami price. mencoba So, untuk you menciptakan can teknologi see yang on dapat our ditawarkan website dengan that price is very, harga very cheap. terbaik atau best So price. not Dengan kata lain, like kalau it's Bapak Ibu not berkunjung ke like situs web around kami, sebetulnya $1,000. platform ini It's not like that. ditawarkan So dengan harga yang it sangat seems like you terjangkau. put it in one package with the Tidak for sampai the headset 1.000 US also, dollar, and dan ini also pun for juga the sudah camera, and lengkap also dengan for headset VR, editing, also sudah for termasuk the pelatihan, and sudah etc. termasuk And materi also we pedagogi, have dan a sebagainya. program that maybe Eva also already Selain itu, mentioned kami about juga that, menawarkan sebuah program 100 yang tadi juga video sudah training dijelaskan schools, oleh and Iva. also 1,000 Namanya adalah video program teachers 100 trainings sekolah pionir in dan Indonesia. 100 guru So pionir di Indonesia. besides we like Dan dalam hal ini, commercially selling the subscription, but also we also do kami juga berupaya untuk the fundamental of the building community itself. We facilitate mencoba users memfasilitasi sekolah-sekolah yang terpilih ini utilize virtual reality untuk technology in their schools, memanfaatkan and then we VR. work together to Jadi build kami some berupaya case untuk studies and some mengembangkan possibilities berbagai macam
studi kasus secara bersama-sama dan untuk mendapatkan data itu sendiri. Dan dalam hal ini, kita juga senantiasa berupaya untuk melakukan berbagai macam proses validasi data dan sebagainya. Dan dalam hal ini, saya rasa sekolah-sekolah di Indonesia juga bisa mendapatkan ini secara gratis dan sebagainya. Okay, thank you. Jadi saya rasa kita bisa mulai dari situ. Baik, terima kasih. Dan ada yang mau menjawab? Silakan. The value or the cost is actually something relative. €1 can be Jadi very sebetulnya masalah biaya ini cukup relatif ya. Untuk sebagian orang mungkin €1.000 ini sangat murah. Bagi yang lainnya ini sangat mahal. Jadi tergantung sebetulnya antara nilai dan manfaat yang diperoleh. Yang penting di sini adalah manfaat yang dapat diperoleh dari teknologi tersebut itu jelas atau tidak. Kalau misalnya manfaatnya sangat besar, bahkan mungkin saya tidak hanya bersedia membayar €1.000, tapi €5.000 pun tidak masalah. Jadi tergantung saja. Dan ini lelucon saja ya. Tapi misalnya nih, saya bertanya ke istri saya. Misalnya kita sedang merayakan hari pernikahan kami. Saya ajak beliau ke restoran yang mahal. Istri saya malah bakal ngomel. Mahal sekali makanannya dan sebagainya. Tapi coba saya ajak ke restoran mahal ini saat kita masih pacaran. Wah, istri saya pasti senang sekali. Kenapa? Karena di sini ini menyangkut perjalanan hidup kita. Sama seperti ibaratnya kopi $50 yang dijual di Eiffel. Mungkin itu tergolong murah. Tapi kalau dijual di lokasi lain akan mahal. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengukur kebahagiaan para siswa? Lalu bagaimana kita bisa mengukur betapa berharganya seorang siswa kecanduan belajar, menikmati belajar, antusias ke sekolah, dan sebagainya. Jadi masalah biaya ini sangat relatif. Kurang lebih seperti itu ya kalau dari sisi politis. Terima kasih juga Pak Eko karena sudah berbagi pengalaman hidup ya. Saat ini istri Bapak sedang ikut mendengarkan juga kah Pak? Greetings to your wife. For my Titip last salam ya Pak ke istrinya. Lalu pertanyaan terakhir. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya dari para audiens, saya ingin membahas juga tentang pengalaman dari sisi para pengajar. Ada Pak Tri dan ada Pak Amin di sini. Jadi, Bapak sudah menggunakan VR dalam membuat berbagai macam konten. Menurut Anda, seperti apakah peluang-peluang yang bisa diberikan oleh VR? Dan berikutnya adalah apa tantangan-tantangan yang masih terjadi hingga saat ini. Dan kami juga akan memberi kesempatan kepada Bapak untuk membagikan tentang konten-konten yang sudah dibuat. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Tri dahulu. Silakan Pak untuk membagikan konten yang sudah dibuat. VR screencast and also share your Dan experience. silakan juga untuk berbagi pengalaman. Terima kasih kepada pihak Media Lab yang telah memberikan bantuan 100 sekolah pionir. Alhamdulillah sekolah saya mendapat juara 1 wilayah barat. Ini merupakan konten pembuatan labor di Media Lab. Di labor di sekolah kita belum ada. Kita berpikir bagaimana kita membuat konten PR tentang alat labor ini di PR. Jadi PR ini, Media Lab ini sangat membantu kami dalam mengembangkan inovasi yang terbaru, yang terkini. Jujur, di sekolah saya adalah sekolah terpencil daerah pedesaan. Orang banyak mengira ini perlu biaya besar, tapi alhamdulillah pihak Media Lab itu telah membantu kami dengan
peralatan untuk mengembangkan PR di wilayah Provinsi Riau. Alhamdulillah juga komunitas pendekar PR, ambasador pendekar PR di seluruh Indonesia bergerak dari bawah tidak ada dana, hanya berpikir bagaimana guru-guru lain juga bisa memanfaatkan platform media VR ini, Media Lab ini untuk pembelajaran yang terbaru, yang terkini. Ini yang mungkin PR kami di komunitas yang selalu kami kembangkan di daerah masing-masing. Di Provinsi Riau sudah ada pendekar PR 4, ini sangat minim. Kami akan mengajak pendekar PR yang lain di Provinsi Riau dan di provinsi-provinsi lainnya. Ini mungkin Bu Epa perlu kami sampaikan terima kasih betul Pak Andes yang telah memberikan bantuan 100 sekolah pionir. Sekolah kecil pun bisa menikmati inovasi pembelajaran PR yang terbaru, yang keren, mantap, luar biasa. Jadi komunitas ini sudah bergerak, Bu Epa, luar biasa. Dari bawah terus memberikan ilmunya, sharing, berbagi untuk tumbuh bersama dengan guru-guru lain menikmati teknologi yang terbaru sekarang. Mungkin itu sedikit cerita saya di Media Lab. Tidak perlu biaya besar, ada kemauan dari kita untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya yakin sekolah kita, daerah kita, insya Allah pasti akan maju. Mudah-mudahan teknologi yang terbarukan akan kita nikmati bersama. Jadi berusaha dari diri kita untuk selalu mengembangkan wilayah sekolah kita masing-masing. Saya rasa itu Bu Epa dari sisi pengajar dan pendidik. Terima kasih. Thank you, Mr. Tri. Mr. Amin, we will do the same for you. Baik, terima kasih Pak Tri. Dan sekarang Pak Amin, silakan. Kita akan sampaikan dahulu video tentang konten VR yang sudah disiapkan oleh Pak Amin. Lalu silakan Pak untuk berbagi tentang pengalaman Bapak sebagai seorang pengajar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eva. Satu contoh lembaga keuangan, Bang, yaitu Nah, Pegadaian. Silakan. di sini saya selaku sebagai guru harus benar-benar bisa membuat bagaimana siswa itu senang, nyaman, dan semangat dalam belajar. Nah, jadi saya di sini mengonsepkan suatu pelajaran yang saya sampaikan seolah-olah menjadi nyata. Nah, contoh salah satunya seperti yang ada di video ini yaitu adalah satu lingkungan pegadaian dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19 untuk SMK yaitu ada pelajaran praktiknya atau kunjungan industri. Jadi di sini saya mengonsep bagaimana caranya siswa bisa berkunjung ke industri-industri, salah satunya yaitu pegadaian. Dikarenakan saya di sini mengajar di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran, seperti itu. Nah, pengalaman di sini juga kebetulan siswa dari kami juga sangat bersemangat dan sangat istilahnya meningkatkan fokus belajarnya itu lebih meningkat dan daya ingatnya lebih meningkat juga untuk daya ingatnya. Yang biasanya dengan pembelajaran konvensional seperti biasa itu lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan teknologi virtual reality seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Eva. Thank you, Amin. This looked very Baik, great. terima kasih Pak Amin. Jadi seperti yang tadi disampaikan, di sini Bapak mencoba untuk membuat lingkungan yang sangat realistis dengan VR. Dengan juga menyelipkan teori sepertinya ya Pak ya. Nah, sayangnya karena waktu kita terbatas, saya ingin berterima kasih kepada para panelis dan saya akan beri kesempatan kepada Jessica yang sudah memantau chat box.
karena sepertinya sudah ada berbagai pertanyaan juga di sini dari para penonton. Questions. Jessica, over to you. Silakan Jessica. Halo, nama saya Jessica Rosenfield. Saya adalah koleganya Eva di Bonn, Germany. Jadi pertama-tama saya ingin membahas pertanyaan pertama di sini untuk Pak Amin dan Pak Tri. Jadi audiens di sini ingin tahu apa saja praktik-praktik terbaik dan rekomendasi dari sisi guru untuk memperkenalkan VR di kelas. Apa saja kira-kira yang bisa dilakukan? Apakah misalnya kolaborasi dengan sesama kolega, bertukar pengalaman, atau dengan mengembangkan proyek, trial? Silakan Bapak. Yang pertama mungkin saya, Bu Jessica, terima kasih. Yang pertama, kita kembangkan diri kita, mengembangkan proyek-proyek, memberikan contoh kepada guru lain. Guru-guru di SMK itu ada guru teknik komputer jaringan, alhamdulillah. Beberapa guru sudah mengembangkan juga. Jadi dari internal kita tularkan beberapa ilmu kita kepada guru yang lain, bahkan ada guru sains juga. Bahkan pengalaman kami kemarin, guru sainsnya mengangkat dari topik PTK, penelitian tindakan kelasnya, dan dibawa pada waktu penelitian untuk LATSAR, latihan untuk pegawai negeri, bahkan ini menjadi penilaian khusus dari pembimbing bahwasanya ini sangat baik karena hal baru didengar, virtual reality. Di daerah kami juga, Bu Sika, kita terus mengembangkan komunitas kita untuk terus berbagi dan diizinkan oleh pihak Media Lab, izin Pak Andes untuk berbagi kepada rekan-rekan guru di wilayah provinsi kami. Itu Bu Jessica. Jadi dari teman-teman di internal dulu baru ke luar daerah. Seperti itu Bu Jessica. Terima kasih. Mr. Amin, is there something you can add? Silakan Pak iya. Amin apabila mau menambahkan. Oke, baik. Mungkin sama seperti Pak Tri ya, kita mulai praktik baiknya di lingkungan intern dulu ya, di sekolah terutama. Nah, kebetulan di sekolah kami itu ada 4 guru yang sudah mengikuti pelatihan Media Lab ini tentang video reality. Nah, di sini kita saling berbagi informasi. Misalnya kita kebetulan background kami itu berbeda-beda. Ada yang dari perkantoran, ada dari kimia, ada dari pendidikan kewarganegaraan, dan dari bahasa Inggris. Nah, di sini kami saling berkolaborasi. Contohnya seperti saya di perkantoran berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya kita memadupadankan antara pembelajaran perkantoran dengan bahasa Inggrisnya. Nah, serta kalau misalkan dengan untuk ada guru yang background kimia, kita di sini bagaimana caranya membuat laboratorium dengan virtual reality. Seperti itu dikarenakan posisi sekolah kami itu ada di dalam pedesaan. Jadi untuk sarana dan prasarananya itu masih kurang mumpuni seperti itu. Nah, mungkin seperti itu praktik dari kami. Jadi kami saling berkolaborasi, saling istilahnya saling memberikan suatu arahan, misalkan bagaimana kalau membuat ini, bagaimana kalau membuat itu. Jadi kita saling ngasih informasi-informasi atau masukan-masukan terhadap kami dalam pembelajaran menggunakan virtual reality. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Okay. Thank you so much for answering the first Baik, question. terima kasih karena sudah menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Halo, nama saya Lutz Gertz. Saya dari Cologne dan saya ingin bertanya di sini tentang data CID. Jadi kalau misalnya
sudah tersedia data CID. Apakah data tersebut itu bisa diintegrasikan ke dalam lingkungan virtual? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Lutz Kortz. Senang berjumpa secara virtual. Jadi untuk data CID sendiri, sebetulnya di Melia Lab kita menggunakan .obj atau .fbx sebagai jenis file untuk 3 dimensi. Lalu setelah itu ini bisa diekspor dalam OBJ atau FDX. Dan dalam hal ini tantangan untuk VR, terutama mobile VR, adalah 3D mesh. Jadi sebagai contoh misalnya, botol seperti ini. Di satu sisi bisa low poly, tapi bisa juga high poly. Jadi dari segi mesinnya sendiri atau datanya sendiri, desainnya sendiri, yang penting sudah dioptimalkan. Lalu kemudian nanti bisa kita upload juga ke Melia Lab, ke dalam software atau platform Melia Lab, dan kita juga punya mekanisme uji atau mekanisme untuk menjaga mutu. Dan kalau sudah melalui tahap uji mutu ini, dan optimisasi juga sudah dilakukan dan sebagainya, maka nantinya ini akan bisa disampaikan di platform Melia Lab. Banyak guru di Indonesia juga mengupload aset-aset 3D mereka dalam berbagai bentuk file. Dan sekolah yang telah berkolaborasi dengan kami juga dapat meminta model-model 3D tersebut, dan tim kami akan mengembangkan model 3D tersebut. Kalau boleh saya tambahkan, Lutz, Anda juga bisa mendapatkan manfaat atau memanfaatkan scanner 3D untuk membuat objek selama tidak terlalu besar. Anda bahkan bisa menggunakan HP Anda sebagai scanner 3D dibandingkan beli scanner yang mahal sekali. Ya, tentu saja jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, silakan membeli yang lebih canggih dan rumit tersebut. Tapi 3D scanner ini salah satu opsi untuk membuat aset 3D. Pertanyaan paling penting yang harus kita tanyakan dan ditanyakan oleh para pendidik adalah, apakah kemulusan grafik atau resolusi itu penting? Saya sempat meneliti hal ini. Kenapa? Karena jika Anda melihat kualitas game di PlayStation ataupun game-game bagus lainnya, orang pasti sangat-sangat terfokus ketika sudah bermain karena kemulusan grafiknya, kan? Namun, coba kita lihat dunia seperti Minecraft atau Roblox, game seperti keduanya. Jika Anda memainkan Minecraft atau Roblox, grafiknya tidak sebagus itu sebenarnya. Namun kenapa anak-anak masih sangat tertarik memainkannya? Apa sebenarnya yang mereka cari? Itu yang sedang saya teliti sekarang. Betul, betul sekali. Sebenarnya, seberapa penting rasa immersion atau keterlibatan tersebut? Dalam kasus kami, bisa saya katakan sudah sangat presisi. Karena kami ingin mengajarkan cara kerja mesin. Kami ingin mengajarkan mereka dari dalam. Kami memiliki model mesin printing dan kami sempat menghadapi masalah bagaimana mengkonversi produknya ke dunia virtual reality. Namun saya setuju dengan Bapak tadi bahwa Minecraft maupun environment lainnya sebenarnya sudah sangat memadai untuk pengajaran. Terima kasih. Kalau boleh saya potong, saya menggunakan HP saya untuk 3D scanner. Saya sayangnya harus memotong Anda, karena kita sudah mulai bicara terlalu teknis padahal waktu kita terbatas. Jessica, ada satu pertanyaan terakhir yang ditanyakan banyak peserta di sini. Baik, kita pilih satu pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Mohon maaf jika ada yang belum sempat dijawab karena waktu kita hampir habis.
Ada satu pertanyaan dari banyak peserta. Bagaimana para pembelajar dapat meningkatkan kemampuan praktis dan kemampuan sosial mereka melalui pembelajaran VR? Karena ini adalah skill atau keterampilan inti yang diharapkan dihasilkan dari pendidikan kejuruan. Ini pertanyaan banyak peserta. Baik, saya akan minta para panelis di sini menyampaikan jawaban singkat saja. Mari kita mulai dari para gurunya langsung. Bapak Tri mungkin dari sudut pandang Bapak dan Pak Amin. Bagaimana rencana Anda untuk menggunakan VR yang sedang Anda gunakan ini? Bagaimana Anda akan mengembangkan ini agar bisa membangun kompetensi atau skill sosial maupun skill praktis para siswa Anda? Silakan Bapak. Yang pertama, kita ajak siswa untuk langsung praktek bagaimana membuat kontennya. Setelah kita memberikan contoh viewernya kepada anak, langsung kita berikan cara-cara bagaimana anak bisa membuat konten-konten kreatif lainnya. Saya yakin anak-anak akan lebih kreatif daripada gurunya. Ini mungkin jawaban singkat saya. Terima kasih. Mr. Amin, would you like to add something? Bapak Amin, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, oke. Rencana ke depannya mungkin sama seperti Patri, kita akan lebih ke siswanya, mengasih pembelajaran tentang bagaimana membuat kontennya, terus cara bersosialisasinya itu mau seperti apa karena menggunakan pembelajaran virtual reality. Nah, kita di sini akan menggabungkan antara virtuality dengan pembelajaran konvensional. Jadi kita akan menjadi dua kombinasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran virtual reality. Mungkin di sana jadi kita akan adanya bagaimana caranya bersosialisasi siswa dan bagaimana caranya untuk mempraktekannya secara nyata, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Two statement Okay. on the Ada dua pertanyaan, pernyataan dari saya. Bagaimana membangun kompetensi di dunia VR? Banyak orang melupakan bahwa semua pilot-pilot yang baik, semua itu dipelajari di simulasi atau misalnya di simulator penerbangan atau pilot. Jadi ini pun sudah cukup. Bagus sekali. Jadi kita bisa membuat simulasi untuk melatih skill-skill praktis tadi ya. Baik, ini adalah salah satu keunggulan virtual reality. Baik, Jessica, jika Anda mengizinkan, saya izin menutup diskusi kita sekarang. Saya akan menyampaikan beberapa poin akhir berdasarkan pernyataan-pernyataan para panelis kita ini. Pertama, kita melihat bahwa secara teknis hampir semuanya mungkin. Mungkin bukan berarti kita semua mengerti apa saja yang mungkin dilakukan, tapi yang pasti kemungkinan itu ada. Dan yang sudah disoroti dari diskusi kita adalah tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan virtual reality ini adalah kurangnya teknologi dan peralatan. Dan juga ada tugas besar pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang begitu maju bagi para siswa di Indonesia. Pembelajaran utama yang kedua adalah ada hubungan yang sangat rumit antara menggunakan teknologi dan juga menggunakannya untuk pengajaran. Karena itulah penting sekali bagi para guru untuk meningkatkan skill-nya. Dalam hal pertama, memiliki mindset yang benar, artinya mereka harus bersedia untuk belajar VR ini sampai mereka siap menggunakannya untuk kebutuhan pendidikan para siswa didik mereka. Namun, di saat yang sama, seperti halnya banyak teknologi lain, ada risiko teknologi ini tidak akan berguna jika tidak digunakan dengan benar, dan karena itulah Milea Lab meyakini kuncinya sekali lagi adalah pada guru-gurunya. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah pendekatan co-creation yang tadi dijelaskan. Jika saya paham dengan benar, Bapak Andes mengatakan bahwa Milea Lab sudah mengembangkan suatu platform, dan platform ini dikembangkan bersama dengan para guru. Karena terbukti Milea Lab mendapatkan manfaat luar biasa besar dari kontribusi para guru dari berbagai perspektif mereka dalam pengembangan suatu konten belajar.
dan yang akhirnya lebih cocok digunakan di ruang kelas. Saya dengan ini akan menutup diskusi kita di sini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas jawaban dan penjelasannya, atas diskusi yang sangat menyenangkan dan sangat lucu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para peserta yang telah mendengar kepada kami. Dan sekarang saya akan kembalikan ke rekan saya, Michael, untuk menyampaikan beberapa poin terakhir. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sekalian menikmati pengalaman belajar sore hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada para rekan kami, Melia Lab dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang sudah berkenan berbagi pengalaman ini dengan kita semua yang akan menginspirasi semua pihak. Kami senang sekali melihat bagaimana kita semua bersemangat sekali berbagi kebahagiaan, mengombinasikan proses pembelajaran yang positif dan emosional, mengubah mindset, melibatkan para siswa muda kita agar lebih kecanduan dalam belajar. Ini adalah pembelajaran yang sangat-sangat baik bagi saya pribadi, dan saya yakin kita semua akan meninggalkan acara hari ini dengan feeling atau perasaan yang sangat positif. Saya senang sekali mendengarkan contoh dari Melia Lab tadi, tentang bagaimana teknologi seperti ini bisa sangat bermanfaat jika bisa diterapkan dengan benar di masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi pendidikan maupun siswa dan sekolah. Anda tadi ada yang menyebutkan bahwa Anda ingin berkontribusi pada globalisasi pendidikan. Ini tentunya sangat inspiratif. Dengan mengingat dan mempertimbangkan situasi geografis dan populasi di Indonesia, contoh hari ini menunjukkan bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang sangat konkret dan dapat mendukung anak-anak muda dan remaja belajar lebih serius tanpa membutuhkan biaya besar. Ini sekali lagi adalah contoh yang sangat baik bagi kita semua. Di sisi lain, tak kalah pentingnya adalah melatih para pendidik untuk membangun kompetensi VR. Karena jika Anda ingin mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif, tentu pertama Anda harus menguasai terlebih dahulu tentang apa yang akan Anda ajarkan kepada anak didik Anda dalam hal penggunaan VR maupun pembuatan konten. Dan para guru di sini tidak perlu lagi menjadi ahli coding. Namun yang pasti, Bapak Ibu guru sudah dapat mengembangkan konten-konten di VR ini. Dan ini terbukti telah membantu meningkatkan semangat belajar para siswa. Hari ini kita telah berfokus pada praktik inovasi dari Indonesia. Acara hari ini dihadiri sekitar 200 peserta dari 80 negara. Semoga para peserta terinspirasi seperti halnya saya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang topik ini, dan bagaimana membuat referensi atau resource lebih banyak lagi, saya ingin sampaikan ada beberapa tautan yang berharga di sini. Antara lain BIBB, termasuk online tool yang telah kami sediakan, yaitu panduan praktis tentang bagaimana menggunakan AR atau VR di TVET atau kejuruan. Di sini Anda akan menemukan beberapa skenario yang bisa Anda gunakan. Ada juga tautan untuk ICT Competency Framework for Teachers yang menjelaskan tentang teknologi apa saja yang bisa bermanfaat bagi Anda untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan kami juga mendorong para guru meningkatkan kualitas TIK di kejuruan atau SMK atau TVET. Terakhir, saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan untuk mengisi survei feedback dari kami yang beberapa hari ke depan akan kami kirimkan. Karena kami tentunya ingin meningkatkan kualitas acara kami ke depannya. Silakan diklik tautan di layar Anda ataupun di chat box Anda. Karena kami ingin membuat acara kita lebih baik lagi ke depannya. Sementara ini, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya merasa jika Bapak Ibu merasa ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, silakan kirimkan email ke alamat yang sudah kami berikan. Nanti akan kami usahakan menjawabnya. Sekarang saya mohon Bapak Ibu perhatiannya bahwa kami akan mengadakan acara baru pada tanggal 2 Juni
yang terkait dengan TVET dan pengungsi. Silakan jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung, dan juga ada bridging event lain pada bulan Juni mendatang tentang bagaimana mengintegrasikan pengungsi agar bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kami juga akan melaksanakan acara hibrid pertama kami setelah 2,5 tahun pandemi ini pada tanggal 22-23 Juni dan akan diselenggarakan bersama dengan Finnish Center of TVET dan juga oleh lembaga lain terkait TVET, yaitu TVET for Transformation. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat tautan univoc.unesco.org build atas nama Milia Lab dan juga Build Team dan juga atas nama perwakilan UNESCO. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para penerjemah kami atas jasanya sehingga pertemuan hari ini bisa dipahami dalam 2 bahasa. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir sampai akhir acara ini. Sampai